Aulia Islami. Saya dari kelompok 6 dan teman-teman saya yang pertama 1 Aprianti, yang kedua Bayu Fikri Rizaldi, yang ketiga Rizka Aulia Islami, yang keempat Windy Aryani. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang observasi sistem penjualan pada kue bolu dan bolen. Untuk mata kuliah teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fikri Rizaldi. Saya di sini akan membacakan mengenai identifikasi masalah dari usaha kue bolen ini. A. Pengamatan lingkungan internal. Kekuatannya, fasilitas yang tersedia berasal dari modal sendiri. Kelemahannya, kurangnya promosi dan hanya melayani pesanan free order. Lingkungan eksternal. Peluang dari usaha ini adalah kue bolen yang disukai banyak orang, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Ancamannya, munculnya pesaing yang akan menjual produk yang sama. B. Merangkum permasalahan. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri dari konsumen. Yang kedua, kurangnya promosi dan belum ada potongan harga diskon. Yang ketiga, target pasar terbatas. C. Diagnosa permasalahan. Diagnosa permasalahan dapat menggunakan diagram lingkaran atau dinarasikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Saya lanjut. Kenalkan, nama saya Windy Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan dan analisis data dari kelompok kami. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan. Kompetisi karyawan dan owner. Karena dengan adanya kompetisi karyawan diharapkan lebih meningkatkan kualitas dari suatu produk dapat meningkat dan owner bisa mempromosikan produk-produknya dengan tidak ada keraguan saat mempromosikannya, serta dapat menimbulkan kepercayaan konsumen dengan hasil promosi dan tawaran produk yang menarik. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Memperoleh produk kue bolen yang kompeten sehingga dapat diharapkan kualitas makanan tersebut menjadi lebih baik dan dapat menarik konsumen. Yang ketiga, kategori pengambilan keputusan termasuk pada keputusan terprogram karena pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, data yang terkumpul. Pada hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik usaha kue bolen, didapatkan data bahwa penjual kue bolen melakukan tes rumah karyawan, kemudian melakukan training calon karyawan. Uji coba calon karyawan pada pembuatan bolen dan aneka kue dalam keadaan ramai. Jumlah makanan yang terjual 2 kali lipat pemesanan kue bolen dan aneka kue lainnya, yaitu dari 150 porsi menjadi 210 porsi. Sedangkan pada keadaan sepi, pemesanan kue bolen menjadi 50-100 porsi. Uji coba pada karyawan yang terlatih. Pada keadaan ramai, kue bolen yang terjual sesuai dengan pesanan konsumen yang diminati sebanyak 270 porsi, sedangkan dalam keadaan sepi, pesanan hanya sebanyak 50-130 porsi. Uji coba gabungan pada keadaan ramai. Kue bolen yang terjual 250 porsi tetap akan terjual sebesar 250 porsi karena tergantung dengan pesanan konsumen. Pembuatan alternatif keputusan. Pelajari data yang dimiliki. Uji coba calon karyawan pada pembuatan bolen dan aneka kue dalam keadaan ramai. Jumlah makanan yang terjual 2 kali lipat. Pemesanan kue bolen dan aneka kue lainnya yaitu dari 150 porsi menjadi 210 porsi. Sedangkan pada keadaan sepi, pemesanan kue bolen menjadi 50-100 porsi.
Uji coba pada karyawan yang terlatih pada keadaan ramai. Jumlah kue bolen yang terjual sesuai dengan pemesanan konsumen yang diminta sebanyak 270, dan dalam keadaan sepi, pemesanan hanya 130 porsi. Uji coba gabungan. Pada keadaan ramai, jumlah kue bolen yang terjual tetap akan terjual sebesar 250 porsi, karena tergantung dengan pemesanan konsumen. Kompetensi karyawan yang rendah akan menyebabkan kualitas kue bolen dan aneka kue lainnya akan buruk dan citra rasa berbeda, sehingga berdampak pada volume penjualan. Buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh karyawan yang kompeten, yaitu yang pertama, melatih karyawan yang ada, yang kedua, mengganti karyawan yang ada dengan karyawan yang kompeten, yang ketiga, memperbanyak cara pembuat kue bolen atau uji coba rasa yang karyawan pelajari dengan kompeten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Di sini saya menggunakan data yang dimiliki, yaitu bolu dan bolen. Data alternatif bolu dengan kondisi ramai sebesar 210 dan kondisi sepi sebesar 100. Alternatif kue bolen dengan kondisi ramai sebesar 270 dan kondisi sepi 130. Gabungan dengan kue bolu dan kue bolen dengan posisi kondisi ramai sebesar 250 dan posisi kondisi sepi 250. Masalah yang dimiliki, kompetensi karyawan yang rendah akan menyebabkan kualitas kue bolen dan kue bolu aneka kue lainnya akan berdampak buruk dan cita rasa berbeda, sehingga pada volume penjualan akan menurun. Tujuan untuk memperoleh produk kue bolen yang berkompeten sehingga dapat diharapkan kualitasnya, maka tersebut menjadi lebih baik dan dapat menarik konsumen. Alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini penjualan akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidaknya, tanggal muda ataupun tanggal tua. Analisis data saya menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Yang pertama, maximax 270, yang kedua minimax 250, yang ketiga maximin 100, yang keempat laplex 1415, yang kelima minimax Traeger 650. Hasil keputusan dari analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil keputusannya menggunakan data. Dalam kondisi sepi, saya akan memilih alternatif gabungan karena ketika rugi tidak terlalu banyak kerugian yang akan dikeluarkan. Baik, kesimpulan dalam observasi yang dilakukan kelompok kami tentang usaha kue bolen, kami menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti karena identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini penjualan akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal awal muda atau akhir bulan. Itu untuk keputusan penjualan kami.